Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Cara Studio. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara kompres file video untuk menghasilkan ukuran file yang kecil tanpa banyak mengorbankan kualitas video ya teman-teman ya. Di sini saya juga akan membahas beberapa masalah mungkin teman-teman pernah alami, yaitu tentang hasil kompres yang bermasalah ya teman-teman ya. Misal ukuran videonya menjadi tidak proporsional, misal muncul black bar atau bar cropping ya. Ada juga yang mengalami audio tidak sinkron dengan videonya, dan yang lainnya juga mengalami masalah ukuran file yang dihasilkan setelah dikompres, ukuran filenya tidak mengecil signifikan ya teman-teman ya. Nah, di sini akan saya bahas semuanya secara lebih jelas. Baiklah teman-teman, yuk langsung saja check it out. Oke teman-teman, langsung saja kita akan mengkompres file video kita menggunakan Handbrake teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung aja buka Google, lalu ketikkan handbrake.fr di kolom URL ini, lalu enter. Akan masuk ke website Handbrake ya. Nah, langsung pada tampilan Handbrake ini ada download Handbrake ini teman-teman ya. Nah, pada saat video ini saya buat, Handbrake-nya adalah versi 1.3.3. Nah, jadi ini yang versi installer ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengendaki yang versi portable, bisa download di sini, lalu klik di download 64-bit portable zip ini ya teman-teman ya. Software Handbrake ini freeware teman-teman, jadi bisa teman-teman gunakan secara gratis. Filenya ukuran 17.29 MB, tidak terlalu besar. Langsung kita download saja. Oke, langsung kita buka. Di sini hasil dari download kita tadi teman-teman, langsung kita ekstrak. Oke, kita buka folder hasil ekstraknya. Nah, di sini ada icon Handbrake, kita klik saja. Ya, ini adalah tampilan awal dari Handbrake teman-teman ya. Kita langsung buka file video yang akan kita convert. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah size ini teman-teman ya. Samping kita bisa langsung melihat tampilan pada display ini, kita juga memperhatikan size-nya ini teman-teman. Nah, kadang video yang tidak terdeteksi software Handbrake ini dengan benar, dia akan berbeda antara ukuran source storage sama display ini teman-teman. Atau lebih jelasnya di sini teman-teman, di ukuran source dan output display size ini harus sama ya teman-teman ya. Biasanya kalau ukuran source-nya dan output display size-nya ini tidak sama, maka nanti hasil kompresnya akan tidak sesuai video aslinya ya teman-teman ya. Timbul masalah pada ukuran ya. Kadang timbul black bar atau video tercropping atau tampilannya jadi tidak proporsional. Langsung saja saya ambil contoh teman-teman ya. Saya buka file lain. Nah, pada video ini teman-teman, di size ini antara storage dan display ini tidak sesuai teman-teman ya. Langsung saja kita lihat di dimension ini. Nah, file aslinya teman-teman ukurannya 720 x 576 ya. Pixel aspek rasionya 16:15. Jadi ini video saya memang video SD ya, standard definition. Lalu di sini outputnya juga masih tidak sesuai teman-teman. Jadi 768 x 428. Ini tidak sesuai dengan file aslinya ya teman-teman ya. Nah, maka untuk itu teman-teman harus rubah di sini 576. Lalu pada cropping ini dirubah ke custom teman-teman. Nah, lalu ada nilai-nilai yang muncul di sini kita buat menjadi 0 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang output dan source-nya sudah nyaris sama teman-teman ya. Standar video SD yang seperti ini. Jadi ini tidak akan banyak mempengaruhi
ukuran dari video kita. Maka kita coba perhatikan di sini. Nah, jadi hasil kompres nanti akan seperti ini, dan ini sudah sangat sesuai dengan ukuran video aslinya ya teman-teman ya. Lalu saya akan kembali pada video yang pertama tadi, karena video ini durasinya sangat pendek. Oke. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah setelah kita memperhatikan antara source dan output display size ini teman-teman, ini kan sudah sama persis. Ini nanti hasil kompresnya tidak akan mengalami masalah-masalah pada ukuran. Lalu kita lanjut saja pada video. Nah, video ini kodeknya kita ikuti defaultnya H264 ini teman-teman ya. Lalu tentang frame rate. Frame rate ini teman-teman, kalau teman-teman videonya membutuhkan frame rate tinggi, misalkan video-video gaming, teman-teman bisa atur frame rate ini sesuai kebutuhan ya, misalkan 60. Jadi perubahan frame rate ini juga mempengaruhi ukuran file teman-teman, cuma tidak terlalu signifikan ya. Jadi tetap akan relatif cukup kecil walaupun frame rate-nya diset pada nilai yang cukup tinggi. Pada video saya ini saya akan set pada 2376 ini. Lalu audio ini teman-teman, kalau teman-teman tidak membutuhkan kualitas audio yang terlalu tinggi, maka bitrate audio ini kita set pada 128 ini teman-teman ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan problem kedua ya, soal audio yang tidak sinkron dengan video teman-teman. Nah, di sini, untuk menghindari masalah itu teman-teman, kita pilih setting default ini teman-teman ya, line AV start ini teman-teman ya. Jadi ini untuk menghindari masalah audio yang tidak sinkron dengan video ya teman-teman ya. Karena kalaupun kita set pada web optimize ini, saat kita menggunakan video kita untuk keperluan website, ini tidak mempengaruhi secara signifikan ukuran file videonya teman-teman. Jadi kalaupun untuk keperluan konten website, apabila teman-teman mengalami audio video yang tidak sinkron, maka pilih yang opsi align AV start ini saja teman-teman. Oke, lalu masalah yang berikutnya adalah ukuran hasil file setelah dikompres tidak mengecil signifikan ya teman-teman ya. Jadi misalkan dari ukuran yang awalnya 200 MB, setelah dikompres ternyata hanya menurun atau mengecil menjadi 100 MB. Artinya mungkin teman-teman masih belum cukup puas ya dengan ukuran file yang dihasilkan. Nah, di sini kita dapat mengatur constant quality ini teman-teman. Nah, constant quality ini teman-teman, kalau kita merender atau mengekspor video di software Adobe Premiere atau software video editing yang lain, constant quality ini adalah sama dengan CBR teman-teman ya, constant bitrate. Jadi dalam hal ini nilai bitrate-nya sudah kita patok, sudah kita tentukan teman-teman. Jadi di sini ada plus minusnya semua teman-teman, antara constant quality ini dan average bitrate ini teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi karena bitrate-nya sudah kita patok atau kita tentukan teman-teman, di sini maka file video itu akan menggunakan bitrate yang sama. Jadi walaupun saat scene video ini tidak membutuhkan bitrate yang tinggi, maka dia tetap aja digunakan bitrate yang sudah kita tentukan itu. Maka kerugiannya adalah file video itu akan menjadi besar teman-teman. Di sini kita cara menentukan constant bitrate-nya bisa kita menggunakan slider ini ya. Semakin ke kanan berarti semakin tidak terkompres ya teman-teman ya. Semakin kiri akan semakin tinggi ya pengompresannya ya. Hasil file video yang dihasilkan juga semakin kecil ya. Tapi apabila teman-teman mengalami masalah hasil kompres yang tidak mengecil signifikan dengan setting constant quality ini teman-teman, bisa memilih average bitrate ini teman-teman. Jadi ini kalau pada software editing video pada umumnya ini adalah variabel bitrate ya teman-teman ya, atau VBR. Jadi di sini diambil yang average bitrate. Dan teman-teman bisa mengisikan nilai di sini ya. Jadi rata-rata bitrate yang ingin dimasukkan ya. Tapi pada kasus video saya ini saya tidak memasukkan nilai apapun di sini
otomatis akan didetek sebagai auto ya sama softwarenya ya teman-teman ya. Lalu soal encoder level ini teman-teman, jadi semakin tinggi level encodernya ini akan menghasilkan kualitas video yang semakin bagus ya teman-teman ya. Atau bisa teman-teman pilih auto, atau pada video saya ini saya ikuti defaultnya aja. Lalu selanjutnya kita akan menentukan output hasil kompresnya ya, atau hasil convertnya teman-teman ya. Di sini saya beri nama Doni Compress. Kita save. Lalu untuk mengeksekusinya kita tekan tombol start encode ini teman-teman. Ya, kita tunggu saja proses convertingnya. Ini soal lama pendek waktu convertnya tergantung ukuran file video kita ya teman-teman ya. Juga bergantung spek PC atau laptop kita. Oke, kita percepat saja videonya. Baiklah teman-teman, ini proses convertingnya sudah selesai. Langsung saja kita lihat hasil kompresnya ya. Ya, di sini adalah file aslinya ya teman-teman ya. Ya, ukuran file aslinya 375 MB. Lalu setelah kita kompres menjadi 41,2 MB. Jadi cukup signifikan ya penurunan ukuran filenya ya teman-teman ya. Lalu kita akan coba membandingkan kualitas videonya teman-teman ya. Ya, secara kualitas videonya tidak terjadi penurunan yang cukup berarti ya teman-teman ya. Jadi ini file aslinya, ini file yang telah kita kompres ya. Jadi ya walaupun ada penurunan tapi masih tetap masih layak ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup ini yang bisa saya bagikan pada video ini. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat silakan di share, di like, dan jangan lupa kalau berkenan silakan di subscribe teman-teman ya. Oke, saya akhiri video ini. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.